Nah, kita ketemu lagi nih di Unique Self 2020 dan sekarang aku masih nemenin teman-teman semua di acara yang pasti keren banget dengan judul Build Yourself to Reach Your Life Goals. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A yang kedua, aku mau ngingetin dulu nih buat teman-teman, jangan lupa buat isi link survei kepuasan di description box dan juga isi terus dan juga karena nanti pun ada pengundian hadiah di Instagramnya di Unique Self di Instagramnya ya. Oke. Dan sekarang kita bakal lanjut ke sesi Q&A yang kedua. Dan sekarang aku mau nanya ke Kang Agung nih. Tadi kan aku udah lihat nih pemaparan dari perjalanan dari Surga Factory ya Kang ya. Nah, kalau dari sini Coffee nih, itu gimana sih Kang perjalanan awalnya? Terus bagaimana cara Kang Agung ngebangun branding si Sini Coffee itu kayak gimana sih Kang? Gitu. Iya, jadi kalau diceritain Sini Coffee secara detail, mungkin kita harus ada sesi waktu untuk ngopi bareng ya Kang Ahlam. Cuma untuk disingkatkan aja, jadi Sini Coffee itu awalnya hadir karena keresahan kita, keresahan saya sebagai warga di tempat saya tinggal, di mana di sana ada tempat yang harusnya bisa bermanfaat buat community, dan itu sudah lama nggak dimanfaatkan. Jadi mulai dari saat itu kita coba untuk bangun, dan saat itu juga masih belum banyak tempat-tempat nongkrong di daerah sekitaran rumah saya itu. Dan juga niat awal dari berdirinya Sini Coffee itu adalah untuk bermanfaat bagi lingkungan, karena alhamdulillah dari sewanya Sini Coffee itu bisa untuk dibagikan kepada aktivitas RW dan juga aktivitas masjid. Jadi alhamdulillah kita bisa ikut untuk berpartisipasi untuk bermanfaatannya di lingkungan kita sendiri, karena dari Sini Coffee sama rumah saya itu sekitar 10 meter gitu. Jadi karena itu ada di depan mata saya, jadi kita mungkin ada gerakan hati, dan juga ternyata alhamdulillah dari hasil sewa kita bisa bermanfaat untuk aktivitas RW dan aktivitas dari masjid. Ya mungkin nggak banyak membantunya, nggak sebanyak orang-orang yang punya banyak uang, cuma alhamdulillah kita udah mulai bisa untuk partisipasi ke arah sana gitu sih, alhamdulillahnya Kang Ahlam. Oke, berarti emang walaupun kita lagi merintis pun tetap harus berbagi ya Kang ya? Betul. Oke, dan sekarang aku mungkin bakal tanya lagi nih ke Kang Sam dan Kang Agung. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oke, oke. Nah, aku pengen tahu nih, ketika kita udah ngebangun personal branding yang baik di Instagram ataupun di store kita yang di offline misalkan ya. Nah, tapi terkadang pun ada juga nih citra kita tuh yang kurang ramai, maksudnya nggak diminati oleh pasar gitu kan. Nah, bagaimana respon kita terhadap sepinya peminat ketika kita sudah melakukan personal branding yang baik seperti itu? Gimana tanggapannya? Kalau Kang Agung gimana nih? Saya dulu ya. Ya, silakan Kang. Ya, kalau menurut saya sebuah personal branding itu nggak bisa dirasakan manfaatnya instan kayak yang tadi udah disebutkan di sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum suka dengan kita ya, kalau masih ada yang belum ya sudah, kita lakukan yang seharusnya kita lakukan. Mungkin yang biasa kita lakukan itu bukan yang seharusnya kita lakukan. Ada perbedaan di situ. Yang biasa kita lakukan itu belum tentu benar, tapi yang harusnya kita lakukan itu udah pasti benar. Nah, di situ kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, di situ kita bisa membangun citra yang baik untuk diri dan usaha kita. Tapi kalau misalnya ternyata kita udah dengan segala koreksi kita, sedang dengan segala semua evaluasi yang kita lakukan ternyata masih belum juga, tapi ada juga pasar yang datang untuk kita, ya kita nggak usah fokus sama yang nggak suka sama kita. Ya sudah saja. Kalau saya, ini jawaban pribadi saya, kalau misalnya ada yang nggak suka, dari 10 orang mungkin yang nggak suka 2, itu nggak usah difokusin ke 2 orang itu, tapi fokusin ke 8 orang yang suka sama kitanya. Jadi gimana cara kita untuk melakukan personal branding dan branding-branding lainnya, supaya mereka yang berdelapan itu, di luar dari yang nggak suka tadi, itu balik lagi menjadi ritual buyer untuk kita. Karena yang kita butuhkan itu bukan orang-orang yang nggak suka, tapi orang-orang yang buying ke kita. Entah buying atau apapun transaksinya, pokoknya selama itu berhubungan dengan aktivitas bisnis kita jaga itu, customer relation-nya kita jaga, supaya mereka kembali lagi. Dan mungkin dari 8 orang itu, kalau misalnya kita kali 7, 56 lagi bisa ikut lagi ke tempat nongkrong kita. Kalau yang tadi telah disampaikan sama Kang Sam,
Mungkin circle-nya ada 7 orang, 7 kali 8, 56, udah bisa nambah lagi. Jadi yang 2 ini nggak usah diperhatiin, karena kalau misalnya kita merhatiin yang 2 yang nggak suka, itu wasting time banget. Malah kita ngorbanin yang 8 yang udah suka duluan sama kita gitu. Yang 2 itu menurut saya nggak usah terlalu diperhatikan, ya diperhatikan untuk bahan evaluasi. Cuma bukan untuk ditaruh fokusnya untuk kedua orang itu. Fokuskan saja ke yang sudah ada pasarnya, yaitu 8 orang tadi yang sudah suka sama kita, yang bisa ngebawa prospek bisnis 56 buat kita. Gitu, Kang Ahlam. Oke. Berarti harus lebih fokus ke orang-orang yang memang ada pasarnya, Kang ya, daripada memperhatikan orang yang tidak suka gitu ya. Oke. Kalau tanggapan Kang Sen gimana nih, Kang? Terbaik sekali memang. Sepertinya apa yang udah mau saya sampaikan ini sudah diwakilkan sama Kang Agung. Jadi, terima kasih Kang Sen. Emang benar nih. Baik ya, Ade harus nurut sama kakak tingkat bentar. Siap, Kang Sen, mohon izin. Mohon izin, Kang Sen, mohon izin ya. Ya, maaf ya, sudah tua. Nah, jadi gini, tadi misalnya apa yang sudah kita lakukan ternyata masih belum cukup baik. Sepakat sama Kang Agung terkait dengan masalah respon atau feedback yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Betul, kita nggak harus fokus dengan orang yang benci terhadap diri kita. Don't think what will people say. Jangan pernah melihat atau mendengarkan orang yang berbicara tentang kita. Jadi kadang kita kalau mau melakukan sesuatu, kadang, aduh gimana ya, apa ya tanggapan orang? Waduh, saya udah bikin postingan ini, takut misalnya nggak dapat like atau takut nggak dapat komentar, kok misalnya viewersnya masih segini, hapus santai. Siapa tahu mungkin dengan portofolio itu hanya butuh sebuah suntikan, hanya butuh injeksi, yang mana yang tadi saya sampaikan, gimana cara nge-deliver atau nge-reach engagement banyak orang itu, karena harus dibikin dulu sebuah strategi dengan promosi atau bakar uang gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, biasanya saya kalau misalnya dirasa apa konten yang sudah saya buat, saya selalu melakukan beberapa eksperimen-eksperimen. Sebagaimana yang akhirnya terakhir konten humor ini. Padahal sebelumnya saya sudah membuat beberapa konten-konten. Dan akhirnya kenapa saya menjadikan konten humor ini dijadikan sebagai judul skripsi, dan kebetulan sebagai inisiator juga yang skripsi by project di administrasi bisnis, saya membuat sebuah skripsi yang berjudul implementasi strategi konten video kreatif yang berpengaruh terhadap penjualan surga pada Instagram. Nah, pada awalnya saya sudah mencoba melakukan beberapa eksperimen konten A, konten B, konten C dengan rentang waktu yang mungkin kita bisa hitung intervalnya, satu konten 2 bulan atau 3 bulan. Oke, kita lihat tanggapannya seperti apa. Bikin konten yang kedua, interval 3 bulan, bagaimana engagement-nya. Lalu kita compare, lalu kita bandingkan. Ketika kita sudah membandingkan, mana nih konten yang bagus, mana nih misalnya ini kayaknya ngena banget gratisan nih, ini kayaknya harus bisa dilakukan. Nah, mungkin bisa aja apa yang sudah kita lakukan yang belum sesuai dengan ekspektasi, mungkin kali aja kita baru melakukan satu eksperimen. Ingat, masih banyak beberapa pintu-pintu yang harus kita dobrak, ya. Yang istilahnya ini mah baru satu pintu aja kita ngerasa, wah ini kayaknya bukan rezekinya orang di sini nih, ya. Wah, ketika misalnya buka pintu yang kedua, wah kayaknya ini belum rezekinya orang juga. Sampai kapan kita terus ditanemin mindset yang buruk, mindset yang tidak percaya diri? Ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu akan merefleksikan terhadap apa yang ingin kita capai atau apa yang kita lakukan gitu. Contohnya gini, ketika saya berpikir, wah ini kayaknya orang bisnis nggak bakal bagus ini lagi nih, nggak prospek, oke lah saya beralih, atau misalnya udahlah diam aja. Ya kalau misalnya kita nggak melakukan gebrakan, nggak melakukan sebuah inovasi, ya udah kita stuck di sana-sana aja gitu. Nah, maka penting gimana caranya supaya nge-reach beberapa ketertarikan dengan cara melakukan beberapa eksperimen. Lalu
supaya caranya untuk bisa mempertahankan tadi yang dikatakan Kang Agung, gimana caranya untuk membangun sebuah customer relationship management yang paling penting adalah service excellent. Service excellent ini kita harus tahu nih apa yang harus kita lakukan di dalam service excellent itu dengan indikator agar orang itu loyal terhadap produk kita. Ingat, indikator dari customer relationship management supaya bisa menghasilkan brand loyalty adalah yang pertama, kepuasan pelanggan. Konsumen bisa menunjukkan puas terhadap produk kita. Yang kedua, mereka dengan sukarela bisa merekomendasikan produk-produk kita kepada orang lain. Yang ketiga, dia melakukan pembelian berulang. Langkahnya seperti apa dengan service excellent? Free transaction. Sebelum melakukan transaksi, ada treatment apa sih yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita kasih kepada orang? On transaction, pada saat transaksi, kita ingin membuat sebuah kejutan apa nih? Ya, diusahakan kejutan-kejutan itu out of the box, di luar dari cara pikir mereka. Kemudian yang ketiga adalah after transaction. Gimana caranya kita nge-treat pada saat setelah proses transaksi atau setelah mereka keluar dari offline store kita ingin memberikan kesan yang seperti apa. Nah, dengan demikian kita nggak jadi khawatir, misalnya kita nggak ngerasa, waduh kayaknya apa yang saya lakukan kemarin ngerasa salah nih, soalnya apa yang sudah saya lakukan sudah cukup baik. Pertanyaannya, indikator yang sudah cukup baik itu emang sudah melakukan apa aja? Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan di koridor yang tepat, kita melakukan indikator-indikator yang tadi, service excellent, kita sudah melakukan tahapan-tahapan yang memang dirasa itu tepat, tidak ada penyesalan dengan apa yang kita lakukan. Ya. Tapi ingat, kita juga harus menjadi sosok seorang yang pembelajar. Kita jangan pernah angkuh, kita jangan pernah merasa tinggi hati karena kita merasa, wah, bisnis orang diminati banyak orang. Ingat, di luar sana banyak kompetitor yang sedang melihat apa yang sedang kita atraksikan, apa yang sedang kita perankan. Ingat, kompetitor sedang mengamati diri kita. Maka dari itu, kita penting banget untuk menjadi sosok seorang pembelajar itu, tujuannya agar kita bisa lebih baik lagi, nge-develop lagi bisnis kita, nge-improve lagi bisnis kita. Oke, cukup. Mudah-mudahan ini nih sampai nih materinya. Sampai nggak di sini? Ini ngaco. Nggak apa, masih kebayang, maksudnya masih nyambung sama pertanyaannya kan. Oke, masih aman. Dan ini mungkin karena banyaknya juga penanya nih yang udah masuk ke Instagram kita juga, aku bakal ngasih pertanyaan terakhir nih buat Kang Agung dan juga Kang Sam. Nah, aku nih sebagai mahasiswa nih ya Kang, melihat banyak bisnis-bisnis yang dilakukan back promote ya kan, kayak misalkan buat Instagram gitu kan. Nah, dan aku lihat sebagai mahasiswa tuh, menurut aku itu kurang ada engagement buat masing-masing online shop-nya gitu kan. Nah, kalau tanggapan Kang Agung dan Kang Sam, apakah paid promote itu berpengaruh nggak sih terhadap personal branding kita yang online shop itu gitu loh? Nah, kalau menurut Kang Sam seperti apa nih? Oke. Paid promote yang selalu saya lakukan, saya tidak akan berkaitan dengan konten yang hard selling. Hard selling itu adalah yang menampilkan produk kita yang akhirnya tujuannya untuk nge-impulsive buying. Saya tidak melakukan seperti itu. Saya lebih ke gimana caranya membuat sebuah, saya ingin mempromotekan beberapa konten yang setidaknya relate atau yang sedang tren di era sekarang, yang viral sekarang. Misal dengan adanya tren-tren iPhone yang denise, tren-tren tentang anjay, tren-tren tentang misalnya yang PSK dan lain sebagainya. Saya selalu melakukan paid promote-nya itu dengan beberapa konten-konten yang relate, yang akhirnya di sana bisa menumbuhkan ketertarikan, wih, benar pisang apa yang disampaikan atau misalnya apa yang dideliver di dalam konten tersebut, ngerasa ngena banget nih. Tapi ingat, cantumkan entah itu di watermark, misalnya sorgap, misalnya di ending di dalam klip tersebut ada sorgap, misalnya di tengah-tengah ada dengan cara soft selling aja. Karena dengan cara seperti itu orang lain tuh akan dibuat penasaran, apalagi ya gitu ya. Nah biasanya sih supaya meminimalisir orang itu nge-scroll up atau nge-scroll down itu dengan cara yaitu tadi membuat beberapa konten-konten yang relate dulu dengan di era sekarang, barulah cantumkan soft selling itu seperti apa. Gitu kan. Oke.
Nah, berarti nih buat teman-teman yang baru online shop nih, kalau misalkan mau paid promote, jangan lupa nih, harus lihat dulu pasar yang lagi tren apa, kemudian lagi viral apa, dan jangan lupa dimasukin buat ke kontennya gitu ya, Kang ya. Betul, betul. Oke, nah kalau kata Kang Agung gimana nih Kang tanggapannya Kang? Kalau menurut aku sih, selama kita ngelakuin segala sesuatu itu pasti nggak ada yang sia-sia ya. Apalagi kalau misalnya kita itu punya suatu program yang akan dilakukan untuk tujuannya engagement. Yang pertama kita lakukannya trial dan error. Kalau misalnya trial itu memang engagement yang nggak ada, ya buat apa? Gimana cara taunya trial itu jadi error? Itu dengan cara indikator. Sebelum kita buat indikator dulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Strateginya apa aja. Jadi gimana caranya buat indikator? Indikator itu misalnya contoh kalau misalnya saya paid promote 100.000 di inaugurasi 2020 Adbis, saya lihat nanti indikatornya berapa orang yang akan kontak ke akun saya atau akun bisnis saya, atau berapa penjualan atau transaksi yang akan masuk ke tempat saya. Itu satu poin. Kita breakdown jadi beberapa poin yang nantinya bisa kita ukur, kita kalikan dengan target-target kita. Jadi semua itu angkanya terukur supaya nantinya kita bisa evaluasi apakah hal itu benar-benar error ataukah itu memang harus kita lanjutkan. Kalau misalnya dari indikator yang memang sudah baik, kita lanjutkan, buat apa? Kita stop. Tapi kalau misalnya memang sudah nggak ada sama sekali engagementnya, tapi dan juga awareness orang untuk produk kita dan bisnis kita itu nggak ada, buat apa dilanjutin? Ya sudah saja, ganti yang cara yang lain gitu. Pasti masih banyak lagi channel-channel lainnya yang bisa manfaat juga buat bisnis kita, kayak gitu sih Kang Ahlam. Oke, setuju banget sih aku dengan pandangan Kang Agung tadi, dan karena juga kita terbatas oleh waktu nih Kang Agung dan Kang Sam, nampaknya kita juga udah sampai di penghujung acara nih. Dan aku sekarang bakal coba menyimpulkan sedikit terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Kang Agung dan Kang Sam nih. Jadi menurut aku, personal branding itu adalah bagaimana cara kita menampilkan cita diri kepada masyarakat banyak, yang dimana harus diiringi dengan niat baik, kemudian juga dan action, agar nantinya personal branding yang kita lakukan itu terlihat baik dan dapat diterima di masyarakat. Kemudian juga dalam personal branding, kita pun perlu mempelajari strategi-strategi terlebih dahulu, agar nantinya personal branding kita diterima di masyarakat dengan menunjukkan kelebihan yang kita punya, kemudian juga memanfaatkan situasi yang ada, dan untuk media sendiri kita bisa memanfaatkan media sosial dan juga perlu memperhatikan tren ataupun pasar yang sedang tren di saat ini seperti itu. Dan jangan lupa untuk ketika nanti setelah melakukan personal branding, jangan pernah menyamaratakan kesuksesan dengan orang lain, karena setiap orang tua ada jalannya masing-masing dan punya waktunya masing-masing seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah wajib untuk mencari lingkungan ataupun circle yang mendukung agar kita mampu menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Wah, ini sangat bermanfaat sekali kegiatan pada hari ini, di mana tadi ada pematerian dari Kang Agung dan Kang Sam, dan nampaknya kita juga sudah sampai di penghujung acara, dan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Agung selaku pemateri. Wah, ini keren banget. Semoga Sini Cafe semakin ramai ya Kang ya, semakin wow banget gitu ya. Amin. Dan dan terima kasih juga buat Kang Sam yang udah memaparkan terkait perjalanan Sorgap, dan semoga usaha ciloknya ramai ya Kang ya. Amin. Dan jangan lupa di follow Instagramnya di @sorgap_factory dan juga di @sini cafe ya Kang ya, betul nggak? Iya, betul. Oke, gitu. Dan kalau gitu, saya Ahlam Noval selaku moderator pada kegiatan hari ini pamit undur diri, dan aku ada pantun sedikit nih buat teman-teman pemirsa yang udah setia nonton dari awal sampai akhir ya. Dan kalau Kang Agung sama kalau aku bilang itu Kang Agung sama Kang Sam bilang cakep ya. Aman? Oke, belum ya. Oke. Sabar. Oke, aku mulai ya. Burung kutilang ditaruh di kandang. Cakep. Terus berkicau sampai pagi. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri, gitu. Oh, mantap. Tangan dulu dong. Wah, keren kan ya? Oke, kalau gitu saya Ahlam Noval selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Bye-bye. Bye.